Kita sedih ketika misalnya ada penutupan gereja lagi di Purwakarta. Itu Bupati Purwakarta itu kemarin menutup sebuah gereja Kristen Protestan Simalungun yang katanya gedungnya itu tidak ada izin atau izinnya bukan untuk rumah ibadah. Mestinya kan ya Bupati kalau ada satu rumah ibadah yang belum ada izin, ya dibantu dong izinnya, bukan malah ditutup. Kita, saya, teman-teman yang lain, Guntur Romli, juga Permadi, Abu Janda, berdiri membela sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang beragama Kristen agar mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ketika terjadi kasus serupa di Lampung misalnya, ada ketua RT yang kucuk datang membubarkan sebuah misa atau acara kebaktian, kita juga mengutuk kejadian itu. Bahkan ketika sudah didamaikan, kita terus mendesak agar ketua RT-nya dijatuhi hukuman dong. Enak aja, dia sudah membuat kekacauan, merusak persatuan dan kerukunan umat beragama, lalu melenggang begitu saja di atas materai 10.000. Alhamdulillah, sekarang ketua RT-nya itu yang membuat kekacauan itu sudah ditangani pihak keamanan dan menjalani proses hukum. Saya sama Permadi Abu Janda juga berdiri membela teman-teman yang dipersekusi itu. Kenapa? Karena para jemaat itu adalah korban. Mereka korban dari tangan-tangan kekuasaan yang nggak bisa memberi ruang beribadah yang baik. Mereka korban dari kekerasan mayoritas yang gampang saja petantang-petenteng membubari orang. Padahal beribadah kan hak setiap agama. Itu terjadi di Indonesia. Ada juga yang terjadi di luar. Baru-baru ini di Al-Aqsa, Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina, itu jemaahnya diserbu oleh tentara Israel. Masuk ke masjid, kemudian melemparkan gas air mata, granat kejut, peluru karet, bahkan korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Saya teriak untuk mengatakan, waduh, ini namanya kegiatan atau tindakan yang semena-mena. Bukan cuma saya, sebetulnya komunitas internasional juga teriak. PBB juga teriak kepada Israel, jangan dong semena-mena kayak gitu membunuhi atau katakanlah melukai orang-orang yang sedang beribadah di masjid, apalagi ini bulan Ramadan. Kenapa saya berteriak? Sama alasannya ketika saya membela para jemaat gereja atau katakanlah mereka yang dipersekusi atas nama mayoritas, atas nama kekuatan kekuasaan. Saya berdiri bersama korban. Tetapi beda nih, teman saya Permadi. Dia kemudian membenarkan tindakan tentara Israel yang mempersekusi korban itu. Dengan alasan katanya, kenapa tentara Israel melakukan itu? Karena ada provokasi. Orang-orang pasang petasan di Masjid Al-Aqsa, lalu tentara itu kemudian menyerbu orang-orang yang memasang-masang petasan itu sampai melemparkan gas air mata, granat kejut, yang korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Saya berdiri tetap di sebelah korban, Permadi berdiri di orang-orang atau tentara-tentara yang ingin mempersekusi korban, yang ingin mengganggu ibadah, yang ingin membuat jamaah di Al-Aqsa itu terluka. Padahal ya, kalau kita baca runtutannya, setidaknya ini ditulis oleh Kompas, bahwa sebetulnya sebelum kejadian itu ada rencana para Zionis garis keras, terutama anak-anak muda yang memang membenci Israel, itu mau bikin pawai Yerusalem Day. Yerusalem Day itu adalah hari peringatan ketika Israel itu menginvasi tanah-tanah di Palestina. Jadi hari peringatan mereka berhasil menjajah wilayah Palestina gitu deh. Tentu saja
dengan pawai ini yang bahkan masuk ke perkampungan-perkampungan Palestina, kan membuat orang yang terjajah ini dongkol. Yang membuat orang yang tanahnya dirampas ini dongkol. Pasti terjadi benturan. Dan rencana Yerusalem Day itu juga sudah dikecam oleh komunitas internasional. Jangan mentang-mentang dong. Jangan mentang-mentang lo punya senjata. Jangan mentang-mentang lo berhasil merampas tanah orang. Kemudian lo malah petantang-petenteng merayakan hari keberhasilan perampasan itu. Itulah. Tetapi ya ada kelompok-kelompok garis keras Zionis di Israel yang nggak peduli dengan itu. Mereka maunya memprovokasi saja. Mereka maunya melakukan atau bergaya bahwa mereka lah penguasa seluruh wilayah itu. Bahkan masuk ke wilayah-wilayah Palestina. Dari situlah kemudian muncul bentrokan-bentrokan yang pada akhirnya kemarin hari Senin malam atau Selasa pagi ya, itu terjadi. Karena banyak orang yang mungkin lagi berdoa atau katakanlah beribadah selama Ramadan di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Untuk masuk ke Yerusalem aja, itu nggak gampang. Karena masuk ke Masjid Aqsa itu pasti melewati penjagaan-penjagaan dari tentara-tentara Israel. Orang-orang Palestina, yang Muslim terutama, yang mengakui kesucian Masjid Al-Aqsa karena itu bagian dari masjid yang disinggahi Nabi dalam proses Isra Mi'raj, itu meyakini bahwa beribadah di Masjid Al-Aqsa itu lebih afdol lah, lebih nyaman lah. Makanya kalaupun mereka dijaga oleh banyak pos-pos Israel, mereka berusaha terus-menerus untuk masuk ke masjid itu, untuk beribadah di masjid itu. Perempuan, anak-anak, laki-laki, semua ingin melakukan ibadah, menggenapkan ibadah Ramadannya di situ. Tetapi yang kita dengar, yang kita lihat adalah mereka yang sedang beribadah dimasuki oleh tentara dengan sepatu lars, dengan senjata lengkap, melemparkan gas air mata, melemparkan granat kejut, menembaki mereka dengan peluru karet, akhirnya jatuh korban jiwa. Tapi ya itu dia. Teman saya, Permadi, mengatakan bahwa ini akibat kesalahan orang-orang Palestina itu. Jadi wajar kelakuan bejat itu, kelakuan buruk itu dilakukan oleh tentara Israel untuk mempersekusi ibu-ibu, mempersekusi anak-anak yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa. Saya heran sama teman saya yang satu ini. Padahal ya, PBB sudah mengecam kejadian itu. Para kepala negara-negara Muslim itu juga mengecam kejadian itu. Amerika bahkan teriak untuk Israel menghentikan kekerasan di wilayah Al-Aqsa. Tetapi teman saya ini rupanya punya informasi yang jauh lebih dalam dibanding yang dimiliki oleh PBB, sehingga dia bisa mengatakan bahwa yang salah adalah korban. Yang salah adalah mereka yang ditembaki. Yang salah adalah mereka yang sedang beribadah. Dan orang-orang yang mempersekusi orang yang beribadah itu nggak salah karena mereka punya alasan mempersekusi. Alasannya sama loh, kayak Kadrun. Ketika ada satu rumah ibadah, gereja misalnya, yang kemudian dihalangi untuk tempat ibadah hanya karena belum ada izin. Iya kan? Kadrun bilang, wajar dong, mereka nggak boleh ibadah di situ. Kan belum ada izinnya. Kan mereka belum punya izin yang harusnya mereka lakukan. Belum ada IMB dan lain-lain. Sama persis alasannya. Kenapa? Karena mau membela yang berkuasa. Mau membela orang-orang yang kuat dan tidak mau berdiri di samping korban. Soal Israel sama Palestina ini dunia sudah tahu, resolusi PBB sudah banyak, kecaman sudah bejibun, kebiadaban terpampang di depan mata. Kita cuma tinggal membuka mata kita sedikit, melihat bahwa ada problem kemanusiaan di situ.
Ada problem penting yang merusak nilai kemanusiaan di situ. Kita hanya cukup menjadi manusia normal saja untuk melihat persoalan itu. Sama seperti di dunia ini banyak manusia normal lain. Kepala-kepala negara kita yang lain, kepala-kepala negara di tempat-tempat lain, banyak yang juga berpikiran normal mengecam kejadian itu. Cukup kita menjadi manusia normal yang tidak membungkus sebuah kebiadaban dengan alasan ini itu. Oke, ada yang bilang, loh Israel kan tempat yang jauh, ngapain kita melakukan teriak-teriak? Iya, tapi kan ada yang teriak-teriak membela. Bagi saya, itu juga keanehan. Karena apa? Karena nggak gampang memang selalu berdiri di sisi korban. Nggak gampang memang selalu berdiri membela orang-orang yang lemah. Ini butuh kekuatan. Pasti saya akan dikecam lagi, dasar anti-Israel, dasar anti-Barat, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Saya harus meneriakan. Sama seperti teriakan saya untuk membela teman-teman yang dipersekusi ibadahnya di Indonesia, saya juga akan bersuara. Membela orang-orang yang mestinya beribadah dengan tenang di Masjidil Aqsa. Dan mereka dipersekusi. Sebab jemaat-jemaat gereja di Purwakarta, di Cilegon, di Lampung adalah manusia yang punya hak beribadah. Sama seperti jemaat-jemaat di Al-Aqsa, Komplek Masjid Al-Kilbi. Sama. Mereka juga manusia biasa yang punya hak untuk beribadah. Kekuatan-kekuatan yang ingin mempersekusi orang-orang lemah, itu adalah kesombongan yang barangkali akan kita lihat bagaimana kelanjutan terus berputar. Tapi yang paling memuakkan adalah orang-orang yang membela ini. Sama, mental mereka nggak jauh dari kadrun. Kenapa? Mereka cuma mau membela sesuatu yang menyenangkan mereka. Mereka nggak mau membela korban-korban sesungguhnya. Saya Kaun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.